Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di video kali ini kita akan ngebahas lagi Toyota Race. Mobil ini viral sekali karena di beberapa channel otomotif di Indonesia tuh sempat masuk trending YouTube. Dan ini adalah tipe yang GR Sport. Tipe ini adalah tipe yang di bawah tipe tertinggi. Yang tipe tertinggi itu dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Nah, yang itu memang agak jarang unitnya, tapi kita bahas sekarang adalah tipe yang paling tinggi bisa dibilang untuk yang tidak dilengkapi dengan TTS-nya. Nah, ini yang varian CVT yang single tone, dia ada yang dual tone juga, itu harganya lebih mahal. Ini untuk OTR Palembangnya dibanderol dengan harga Rp263.350.000. Oke, kita langsung lihat seperti apa yang ditawarkan oleh mobil ini. Oke, kita di video kali ini akan ngomongin tentang hal-hal yang penting aja yang harus kalian ketahui tentang race. Yang pertama adalah dari bagian headlamp atau lampunya. Nah, untuk bagian lampu ini, dia untuk lampu headlampnya utamanya, dia menggunakan LED yang multi reflektor. Jadi dia dipantulin ke bagian dalam lampunya, jadi bukan menggunakan proyektor. Ini juga sama seperti yang digunakan di RAS atau Terios. Kemudian dari bagian atas ini dia ada DRL di bagian atas, lampu kecil bisa dibilang. Tapi kalau di siang hari di sini terdapat lampu kecil di bagian bawah juga. Kemudian ada fog lamp di sini, dan untuk sennya untuk race itu yang ini tuh versi yang 1000 cc turbo. Dia menggunakan sen yang sekuensial. Tapi kalau yang paling baru diluncurin sekarang itu yang versi 1200 cc juga, dia menggunakan sen yang enggak sekuensial. Jadi sama seperti Toyota sama seperti Daihatsu Rocky. Kemudian yang hal penting berikutnya adalah dari bagian tampak grillnya, karena di sini kalian akan dikasih dua pilihan bentuk mobil, karena ini adalah kembarannya Daihatsu Rocky. Karena dari grill ini menjadi pembeda antara mobil kembar tersebut. Di sini kalian akan mendapatkan grill yang menurut saya sangat keren, agresif bentuknya dengan desain Toyota Kinlook yang membentuk ya seperti ini. Jadi bentuknya itu keren, lebih agresif, lebih menggugah untuk dimiliki karena dia juga menggunakan trim yang GR Sport. Kalau yang Daihatsu Rocky itu lebih kelihatan elegan, lebih kelihatan tampilannya itu lebih mewah dengan berbagai macam chrome yang ditempatin di bagian sini. Karena kalau dilihat di sini tuh yang chrome cuman bagian logonya, selebihnya itu nggak ada chrome di mobil ini. Jadi tampilannya itu memang terkesan sporty dengan trimnya juga GR Sport. Kemudian karena ini adalah varian GR Sport, bempernya dibuat agak sedikit berlekuk-lekuk, desainnya lebih menarik. Terus juga ada body kit yang mengelilingi mobilnya, dan untuk bagian velgnya itu lebih keren di Toyota Race ini. Kita lihat velgnya. Nah, kemudian kita lihat dari bagian desain ban velgnya. Nah, untuk ban desain velgnya ini ukuran paling besar untuk di kelasnya. Dia menggunakan 17 inci, menggunakan ban GT radial dengan aspek rasio tuh lebarnya itu 205, aspek rasio 60, ringnya 17 inci dengan desain yang dual tone seperti ini. Ya, kalau dilihat sebenarnya warnanya kalau dipaduin dengan warna hitam seperti ini agak sedikit mati ya. Tapi tampilannya keren kalau mobilnya itu berwarna putih atau menggunakan atap yang dual tone. Dan desainnya sendiri kalau kita bandingin dengan yang Daihatsu Rocky kelihatan lebih keren di Toyota Race ini. Dari bagian samping kita akan melihat bahwa panjang mobil ini tuh nggak panjang-panjang amat. Panjangnya itu 4030 mm. Itu lebih panjang sedikit Toyota Calya dibandingkan mobil ini, tapi ini akan menjadi mobil yang paling compact dan paling enak untuk dipakai di dalam kota, menggantikan tren-tren mobil yang dulu yang menggunakan hatchback ya. Kalau sekarang itu trennya kan SUV compact yang mudah digunakan di dalam kota. Kemudian di bagian samping ini kalian akan mendapatkan body kit di bagian bawah sini, karena ini trimnya itu GR Sport. Dan di sini kemudian untuk akses kuncinya seperti biasa kebanyakan ya, sekarang dia itu Toyota dan Daihatsu menggunakan kunci yang keyless, dan di sini juga aksesnya itu menggunakan sentuh tap. Dan untuk spionnya juga sudah auto retractable mirror. Ke belakang lagi di sini kalian nggak dapat roof rack di bagian atas, tapi ini bisa di custom sih sebenarnya. Terus ke bagian samping sini ya ini kelihatan keren banget sih, mulai dari bentuk lekukan kacanya. Terus di sini tuh kayak ngingetin kita ke heritage-nya Fortuner atau Toyota Rush yang zaman dulu. Terus di bagian sini tuh ada body kit lagi yang nyambung
ke bagian belakang. Nah, kita lihat di belakangnya. Di belakang sini sih hal yang bagusnya karena desainnya itu ini kan trimnya GR Sport ya. Jadi kalian akan mendapatkan body kit yang benar-benar kelihatan menyatu dengan mobilnya. Jadi nggak terlihat seperti aftermarket atau pasangan. Dan di sini lampunya dia menggunakan yang 3D, lekukannya ada lekuk-lekukannya. Kemudian di bagian sini tuh ada strip LED, tapi sayangnya memang untuk bagian lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam yang halogen. Nah, di bagian atas dapat antena itu Sarvin. Ini tuh dapat spoiler yang ada head mounted stop lampnya. Terus kemudian nah ini nih kita dapat kaca film yang 3M auto film ya. Ini kalau kalian beli di TAG Tunas Autograha, ini di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalian bisa kontak marketing, ada di deskripsi di bawah kalau ingin tanya-tanya tentang mobil-mobil Toyota. Untuk kaca di belakang ini memang nggak selengkap mobil yang kebanyakan ya, karena di sini belum ada rear defogger. Dan itu juga yang akan menjelaskan di bagian dalam, bagian AC-nya itu kurang lengkap. Nanti kita akan bahas di bagian dalam. Di bagian sini ada perbedaan dengan Daihatsu Rocky. Kalau Rocky penempatan kamera mundur di bagian sini, tapi kalau Race ditaruh di bagian bawah deket handle untuk buka pintu bagasinya. Kemudian di sini ada emblem Race dan di sini juga ada emblem 50 tahun Toyota yang berada di Indonesia. Untuk sekarang masih dikasih emblem tersebut. Ada emblem GR4. Terus untuk bagasinya bagasi standar dan di sini saya pernah review Daihatsu Rocky juga. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk lihat reviewnya. Rocky itu nggak dapat tray di bagian sini. Jadi kalau Toyota Race itu dapat tray yang fleksibel seperti ini, yang mudah untuk dilipat. Dan untuk di bagian sininya tetap sama. Untuk bagasinya kita bisa adjustment untuk bisa direndahin sekali, terus juga bisa ditaruh tinggi seperti ini. Dibuat lantainya itu tuh, dibuat rata lantai. Jadi ini akan membuat kapasitas bagasi yang lumayan gede di bagian sini. Tuh. Jadi seperti itu. Ini sih yang jadi pembeda kalau kalian beli Race, kalian akan dapat tray yang fleksibel seperti ini. Dan pasangnya juga mudah. Tuh. Oke, sekarang kita ngomongin soal bagian mesinnya. Nah, mesinnya ini saya sudah ulas beberapa kali ya di Rocky dan juga di Toyota Race video sebelumnya. Kalian mungkin bosen, tapi nggak apa-apa. Ini mesin 3 silinder 1000 cc menggunakan turbo, tenaganya 98 HP, torsi ini cukup besar di 140-an Nm. Nah, untuk versi yang 1200 cc nanti kalau ada unit tesnya saya akan buatin videonya juga untuk unit Race yang 1200 cc. Untuk itu berarti varian paling rendahnya dari Race. Untuk yang Rocky saya sudah bikin videonya, kalian bisa klik link yang ada di bagian atas. Nah, ini layoutnya ini front wheel drive, jadi penggerak roda depan. Dan karakter mesinnya untuk ini 3 silindernya masih terasa di ketika idle, tapi ketika berjalan ini salah satu mesin 3 silinder paling halus yang dijual resmi di Indonesia. Kemudian dari bagian sini memang dia belum dicat warna body. Untuk bagian kap mesin juga belum dicat warna body, ada peredam. Dan di sini ruang mesinnya bisa dibilang nggak rapi ya, jadi nggak ada cover di sini. Mestinya tuh mobil-mobil Jepang sekarang di upgrade kayak mobil-mobil Cina yang kasih cover yang kelihatan ruang mesinnya itu bener-bener rapih dan enak kalau dipandang. Oke, kita bahas di bagian interior. Nah, di sini saya akan kasih hal yang penting-penting juga karena kita sudah ulas secara lengkap di video sebelumnya. Di sini desain dashboard, desainnya saya sangat suka dengan lekuk-lekukan desain yang model-model Toyota Daihatsu yang paling baru, karena ini platformnya itu sebenarnya adalah DNGA, Daihatsu New Global Architecture, bukan TNGA. Nah, di bagian door trim sini sebenarnya overall sih sama. Dia di sini ada armrest yang dibalut dengan kulit. Kemudian bedanya kalau yang Rocky itu di bagian handle sini ada warna merah-merahnya ya, karena untuk yang varian Rocky yang tipe R itu ada aksen merah-merahnya di bagian jok dan juga di bagian door trimnya. Kemudian di bagian setir di sini untuk yang varian otomatis ya, dia dapat pedal shift loh di bagian sini, keren banget. Jadi lebih sporty kelihatannya.
dia dapat pedal shift. Kemudian dari bagian sini ya, untuk panel AC-nya agak sedikit berbeda. Kalau yang Toyota itu dia pakai knop-knop putar seperti ini. Kalau yang Daihatsu kalian bisa lihat sendiri di videonya. Tapi di sini yang saya bilang di belakang tadi adalah kekurangan dari mobil ini. Kenapa? Karena pengaturan arah semburannya nggak lengkap mobil ini. Jadi cuma ada pengaturan arah semburan untuk ke bagian depan. Jadi nggak ada yang ke kaki, ke defogger belakang ataupun ke defogger depan. Nah, kemudian untuk bagian head unitnya di sini tuh kalian harus tahu ini menjadi pembeda antara Rockie dan juga Race. Ini head unit sebenarnya ini mereknya Toyota ya. Kemudian yang menjadi pembeda adalah dari bagian interface dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalam head unitnya. Untuk dari tampilan sih sebenarnya Toyota ini menarik tampilannya. Tampilannya bagus, resolusinya juga tajam, penempatan menunya juga rapi. Tapi ini sangat disayangkan, dia nggak memiliki Apple CarPlay dan juga Android Auto yang mestinya untuk zaman sekarang menjadi standar, karena dengan fitur tersebut tuh mempermudah kita sekali dalam menggunakan mobil di kondisi kota yang macet, yang kita bisa setel musik, kita bisa baca WhatsApp, kita bisa lihat Google Maps, Waze, dan lain-lainnya di dalam smartphone kita. Dari bagian speedometer tetap sama seperti ini bentuknya, tapi kalau untuk yang varian 1200cc nanti yang kita review kalau ada unit tesnya sepertinya agak sedikit berubah karena menggunakan dial yang masih analog kayaknya ya. Kalau di Rockie itu yang tipe paling rendah M tuh speedometernya kayak gitu. Oke, jadi sekian sih, itu aja yang hal-hal penting yang harus kalian ketahui. Oh ya, sampai lupa di bagian jok. Nah, jok ini menjadi pembeda loh. Untuk Race itu ada dua perpaduan material jok di sini. Dia di bagian sampingnya, di bagian sayap-sayapnya ini, terus di bagian headrestnya di bagian atas, sama di bagian bawah sini itu dilapisi dengan bahan yang kulit. Kalau di bagian tengahnya dia menggunakan fabric. Tapi untuk yang kembarannya Daihatsu Rockie itu menggunakan full fabric dengan perpaduan stitching berwarna merah. Kalau di sini stitchingnya itu pakai warna putih ya. Kalau di bagian belakang sih nggak ada perubahan sama sekali, sama-sama aja. Yang bedanya tuh dari material kursinya tadi. Kalau rem ini tangan masih manual sama, jadi basically sebenarnya itu sama, tapi ada beberapa fitur yang dibedain antara Race dan juga Rockie. Apalagi di varian tertingginya yang Race ini TTS ya. Kalau Rockie itu varian tertingginya namanya itu ASA. Jadi fitur radarnya itu kalau yang Race ini bener-bener kayak mobil yang memiliki fitur semi autonomous paling murah dijual di Indonesia. Oke, jadi itulah hal-hal yang harus kalian ketahui tentang Toyota Race dan juga mungkin sedikit kita ulas perbedaan antara Daihatsu Rockie-nya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian ingin tanya-tanya atau lihat mobil Toyota di daerah Palembang, saya sangat merekomendasikan dealer ini, TAG, Tunas Autograha, tepatnya itu di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang, atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Di deskripsi juga saya sudah buatin itu list harganya dan sedikit tabel spesifikasi tentang Race yang varian GR Sport. Thank you for watching and goodbye.